cakupan Corona. Jurusan Asisten Keperawatan SMK Budi Utama Panimbang. Jenis tes yang dikenal. 1. PCR swab. PCR atau polymerase chain reaction sampai saat ini dijadikan golden standard dalam pengujian sampel corona. Artinya, dianggap sebagai tes paling tepat. Menggunakan metode pengubahan RNA atau ribonucleic acid menjadi DNA atau deoksiribonukleik acid dengan menambahkan enzim reverse transcriptase atau RT. Tes ini memerlukan waktu sekitar 1 hingga 7 hari dengan tingkat akurasi 80 hingga 90% dan untuk menguji dengan cara ini memerlukan 1. Tenaga medis dengan kemampuan khusus terlatih. 2. Laboratorium dengan spesifikasi khusus. Alat PCR sekitar 50 hingga 100 juta per unit. 3. Sampel dari lendir yang diambil dari orofaring atau nasofaring. 2. Rapid test antibody. Menganalisa reaksi antibodi atau imunoglobulin atau IG tubuh mengenai respon terhadap infeksi virus. Dalam tubuh kita terdapat 2 IG spesifik yang diukur pada tes ini, yaitu IgM dan IgG. Untuk diketahui, IgM adalah antibodi yang bereaksi ketika tubuh kita terpapar virus, sedangkan IgG adalah antibodi yang terbentuk ketika tubuh kita terpapar virus. Tes ini memerlukan sampel darah yang biasanya diambil lewat ujung jari, mirip dengan tes gula darah atau kolesterol atau asam urat, dan hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk mengetahui hasilnya, namun memiliki tingkat akurasi hanya 18% saja dan hanya efektif dalam mendeteksi fase awal. 3. Rapid antigen. Ini adalah tes terbaru. Tes yang dilakukan dengan menguji jenis protein virus dari dalam tubuh. Kerjanya hampir sama dengan PCR, namun dengan waktu yang lebih cepat, yaitu hanya sekitar 15 menit, dengan tingkat akurasi sedikit di bawah PCR, atau lebih baik dibanding rapid antibody yang hanya 18%. Tes ini menggunakan sampel lendir sama seperti PCR. Selain itu, rapid antigen sangat baik mendeteksi fase akut dari suatu infeksi, namun lemah mendeteksi gejala awal atau dini. Wajib dipahami, lokasi orofaring dan nasofaring untuk pengambilan sampel lendir PCR atau rapid antigen. Karena posisi orofaring dan nasofaring seperti pada gambar, maka wajib petugas medis yang melakukan pengambilan sampel adalah petugas terlatih khusus, karena kualitas lendir yang diambil akan berbeda ketika berbeda titik pengambilannya, dan itu akan berpengaruh terhadap hasil tes. Dalam kasus rapid antigen, sampel harus diuji segera, karena hasil akan berbeda ketika waktu pengambilan sampel dan pengujian dilakukan dengan selisih waktu terlalu lama. Untuk PCR atau rapid antigen, petugas wajib menggunakan APD level 3. Dalam hal ini yaitu lengkap bukan hanya masker dan sarung tangan. Semua tes dilakukan untuk menguji respon tubuh terhadap paparan virus secara umum atau spesifik. PCR baik dalam mendeteksi fase awal hingga fase akut, karena itu dijadikan golden standard. Rapid antibody baik dalam mendeteksi fase awal saja. Rapid antigen baik dalam mendeteksi fase akut saja.
Infeksi atau paparan apapun oleh virus pasti akan memicu reaksi dari tes-tes tersebut, mengingat tubuh kita secara otomatis mempertahankan diri saat ada gangguan dari dalam atau luar tubuh. Stay positive thinking and stay safe. Terima kasih.